Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Alfiani Islamia, perwakilan dari kelompok 4 dengan materi 3 tentang pendekatan-pendekatan supervisi pendidikan. Saya bersama dengan teman-teman saya, ada Josie Herlin, Ayu Windasari, Aktrini Nanti, Sapira Norma, dan Pia Windiani. Untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Aktrini Nanti, kepadanya saya persilahkan. Nama saya Aktrini Ranti. Saya akan menjelaskan pengertian supervisi pendidikan. Secara epistemologi, supervisi adalah pengawasan dari atas. Supervisi merupakan salah satu usaha untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan guru dalam proses pengajaran. Selanjutnya yaitu pendekatan supervisi. Ada beberapa pendekatan supervisi yang dilakukan oleh supervisor. Hal ini lebih memudahkan supervisor untuk mensupervisi bawahannya. Supervisor dapat memilih pendekatan yang akan digunakan sesuai dengan kondisi lembaga tersebut. Karena setiap pendekatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan kolegial. Pendekatan kolegial sering disebut sebagai collaborative supervision. Pendekatan kolegial sebagai proses formal di mana dua orang guru atau lebih bekerja sama untuk meningkatkan profesional guru. Adapun bentuk pendekatan supervisi kolegial menurut Kimborg. Yang pertama, pertemuan guru-guru untuk membicarakan topik-topik yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu diadakannya workshop. Workshop yaitu kegiatan yang terdiri dari kepala sekolah, supervisor, dan guru untuk memecahkan suatu permasalahan. 3. Observasi sesama guru di kelas, yaitu dengan melibatkan sesama rekan guru secara bergantian untuk melihat dan menilai kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih kepada Aktrini Ranti. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Pia Windiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pia Windiani, akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh saudara Aktri. Baik, selanjutnya ada pendekatan individual. Pendekatan ini disebut dengan wawancara individual, yaitu kesempatan yang diciptakan oleh pengawas atau kepala sekolah untuk bekerja secara individual dengan guru sehubung dengan masalah-masalah profesionalnya. Pendekatan ini menekankan pada tanggung jawab pribadi guru terhadap profesionalismenya. Bentuk dari pendekatan ini adalah guru membuat rancangan pembelajaran, selanjutnya disampaikan kepada supervisor, kepala sekolah, atau pihak lain yang kompeten. Pada akhir semester, biasanya guru dan supervisor bertemu untuk membicarakan kendala yang dihadapi selama melaksanakan program pembelajaran. Pendekatan ini cocok bagi guru yang lebih suka bekerja sendiri. Teknik supervisi individual ini dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu yang pertama, kunjungan kelas. Yang kedua, observasi kelas. Yang ketiga, pertemuan individual. Yang keempat, kunjungan antar kelas. Dan yang terakhir, menilai diri sendiri. Yang pertama tadi ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah sebagai supervisor untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya untuk menolong guru mengatasi kesulitan dan masalah di dalam kelas. Yang kedua ada observasi kelas. Observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuannya untuk memperoleh data objektif aspek-aspek situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga ada pertemuan individual. Pertemuan individual adalah satu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antar supervisor guru. Tujuannya adalah yang pertama, memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, mengembangkan hal mengajar yang lebih baik. Yang ketiga, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru. Dan yang terakhir, menghilangkan atau menghindari segala prasangka. Yang keempat, ada kunjungan antar kelas.
Kunjungan antar kelas adalah guru yang satu berkunjung ke kelas yang lain di sekolah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menilai diri sendiri. Apa maksudnya menilai diri sendiri? Menilai diri adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif, bermaksud untuk diperlukan kejujuran diri sendiri. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahma Alfiani. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pia Windiani telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rahma Alfiani Islamia. Selanjutnya yaitu ada pendekatan supervisi klinis. Pendekatan supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan kepada peningkatan pembelajaran dengan tahapan atau siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang logis dan intensif. Pendekatan klinis juga mempunyai tahapan perencanaan. Tahap yang pertama yaitu ada tahap pertemuan awal. Pada tahap ini merupakan pembuatan kerangka kerja di mana diciptakan suasana akrab antara guru dengan supervisor agar guru menjadi lebih mengerti dan percaya diri. Yang kedua yaitu ada tahap observasi kelas. Tahap ini merupakan guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan pedoman atau prosedur yang telah disepakati pada tahap awal. Kemudian, supervisor melakukan observasi berdasarkan instrumen yang telah dibuat dan disepakati dengan guru. Yang terakhir yaitu ada tahap pertemuan akhir atau balikan. Pada tahap ini, supervisor melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah terjadi pada kegiatan observasi. Supervisi klinis juga mempunyai ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu ada bahwa supervisor dan guru itu sederajat dan saling membantu untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme. Yang kedua, fokus supervisi pada perbaikan cara mengajar, bukan mengubah kepribadian. Yang ketiga, bahwa supervisi klinis ini bersifat konstruktif dan memberikan penguatan. Yang keempat, supervisi klinis merupakan proses memberi dan menerima. Terus yang kelima yaitu ada guru mempunyai kebebasan dan tanggung jawab untuk menganalisis persoalan cara mengajarnya sendiri. Kemudian, guru juga mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan pedagogiknya. Dan yang terakhir bahwa supervisor dan guru itu harus saling menghargai. Untuk materi selanjutnya yaitu ada Sapira Norma Dwi Setiani. Materi selanjutnya yaitu pendekatan artistik dalam supervisi pengajaran, yaitu setiap bentuk layanan bantuan profesional kepada guru-guru secara individu maupun kelompok dalam rangka perbaikan pengajaran dan perbaikan program kurikulum, yaitu melalui proses yang memerlukan intuisi, kreativitas, dan keterampilan yang dilakukan oleh supervisor dalam kegiatan supervisi yang belum disepakati secara tertulis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Lalu ada beberapa ciri pendekatan artistik. Yang pertama, menerima kenyataan bahwa supervisor dengan segala kelebihan, kekurangan, kepekaan, dan pengalamannya. Yang kedua, memerlukan hubungan yang baik antara supervisor dan guru. Dan yang ketiga, mengapresiasi setiap kontribusi unik para guru yang disupervisi terhadap pengembangan siswa. Baik, terima kasih kepada Sapira Norma telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu ada Josie Harlin. Kepadanya saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan supervisi, yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu adalah suatu pengupayaan keefektifan pembelajaran. Oleh karena pengajaran itu kan bisa disebut sebagai suatu ilmu atau sains. Jadi dalam perbaikan pengajarannya itu dapat menggunakan metode-metode ilmiah. Nah, dalam pendekatan ini dapat juga melihat keefektifan guru yang berpengaruh besar terhadap input siswa dan juga secara maksimal gitu.
Dan dalam pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan supervisor. Terus yang nantinya hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai pemecah masalah-masalah yang terdapat dalam pembelajaran. Nah, di sini ada ciri-ciri pembelajaran, ciri-ciri pendekatan ilmiah. Yang pertama itu ada reductionism. Reductionism itu adalah pendekatan yang mereduksi secara kompleks ya. Jadi permasalahan itu direduksi menjadi lebih kecil gitu, permasalahannya lebih rinci. Dan yang kedua itu ada repeatability. Repeatability ya benar, suatu pengetahuan yang dapat dikatakan ilmu pengetahuan itu kalau misalkan pengetahuan tersebut di eksperimen lagi, jadi melakukan eksperimen berkali-kali gitu, berulang-ulang dengan sumber yang berbeda atau dengan orang yang berbeda gitu. Dan yang ketiga ini ciri-cirinya itu refutation. Refutation itu suatu ilmu harus memuat suatu informasi. Nah, informasinya itu yang dapat ditolak oleh orang lain gitu. Nah, berikutnya itu ada langkah-langkah melakukan pendekatan ilmiah ya. Yang pertama itu kita mengimplementasikan hasil penemuan para ahli. Langkah ini akan diketahui jadi nantinya mana yang pengajaran yang efektif dan yang akan diuji gitu. Yang kedua itu ada penelitian dilakukan bersama-sama. Nah, penelitian dilakukan bersama-sama agar nanti problem-problem yang ada di dalam pembelajaran itu dapat terselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga itu adalah menerapkan metode ilmiah dan sikap ilmiah. Tentu saja dalam melakukan penelitian pasti kita harus memiliki sikap-sikap ilmiah. Ya, segitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Josie Harlin telah menyampaikan materinya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Ayu Widasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah pendekatan menurut Piat Suhertian. Pendekatan menurut Suhertian ada 3, yaitu pertama, pendekatan direktif. Pendekatan ini lahir dari teori behaviorism, yaitu segala perbuatan yang berasal dari refleks, respon, atau stimulus. Adapun langkah-langkah pendekatannya adalah 1. Menjelaskan, 2. Menyajikan, 3. Mengarahkan, yang keempat memberi contoh, yang kelima menetapkan tolak ukur, dan yang terakhir adalah menetapkan atau memberikan penguatan. Baik, yang kedua adalah pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif ini lahir dari psikologi kognitif yang beranggapan bahwa belajar adalah hasil panduan antara kegiatan individu dan lingkungannya dan sangat berpengaruh terhadap pembentukan aktivitas individu. Adapun langkah-langkah pendekatannya adalah 1. Menyajikan, 2. Menjelaskan, 3. Mendengarkan, 4. Memecahkan masalah, dan yang terakhir adalah negosiasi. Yang terakhir adalah pendekatan non-direktif. Pendekatan ini lahir dari pendekatan humanistik yang sangat menghargai orang yang akan dibantu dengan mendengarkan permasalahannya. Adapun langkah-langkah pendekatannya adalah 1. Mendengarkan, 2. Memberikan penguatan, yang ketiga menjelaskan, dan yang keempat adalah menyajikan dan memecahkan masalah. Baik, mungkin cukup sekian materi pendekatan supervisi pendidikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.